Anda tahu nggak, siapa yang paling layak disebut sebagai pendusta demokrasi? Bukan preman politik, bukan pula rakyat kecil yang katanya belum melek politik, tapi mereka yang seringkali mengaku sebagai penjaga demokrasi. Mereka yang biasa teriak lantang soal etika dan konstitusi, sambil pelan-pelan menusuk jantung demokrasi itu sendiri. Dan ironisnya, saya, Anda, kita semua mungkin pernah jadi pendusta itu. Anda tahu nggak, siapa yang paling ribut soal demokrasi hari ini? Bukan rakyat kecil yang berada di pasar-pasar kumuh. Bukan tukang ojol yang sibuk ngejar orderan. Bukan pula petani yang pusing mikirin pupuk. Tapi justru kaum terdidik, para doktor, para pengamat, para filsuf yang katanya penjaga akal sehat bangsa. Ini ironi besar menurut saya. Rakyat kecil sibuk mikirin harga cabai, minyak goreng, cicilan motor, sementara intelektual partisan sibuk memikirkan bagaimana cara memakzulkan Gibran. Coba simak pernyataan dua nama besar ini. Ferry Amsari bilang, pemakzulan Gibran tergantung elit politik. Rocky Gerung lebih ekstrim lagi. Jangan minta pemakzulan ke DPR katanya. Cukup kirim mahasiswa ke MPR seperti 98. Secara teori mereka benar. Konstitusi memang membuka ruang pemakzulan lewat DPR dan MPR. Secara sejarah, benar juga. Soeharto dulu jatuh bukan lewat sidang, tapi tekanan massa. Tapi mari jujur, apakah konteks hari ini sama dengan 98? Apakah seorang wakil presiden bisa dimakzulkan hanya karena sebagian orang tidak suka dengan cara dia terpilih? Kita semua tahulah soal pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden hanya bisa diberhentikan kalau terbukti melakukan pengkhianatan, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah wakil presiden kita melakukan itu semua? Atau salah satu di antaranya? Jawabannya jelas tidak. Jadi, wacana pemakzulan hari ini bukan soal hukum. Ini lebih kepada soal selera politik. Lalu kenapa sebagian intelektual partisan tersebut ngotot ingin Gibran dimakzulkan? Jawabannya justru ada di ironi demokrasi kita sendiri. Dulu ada dogma lama, demokrasi hanya cocok untuk rakyat yang terdidik. Artinya, rakyat miskin dan tidak terdidik dianggap mudah dibohongi, tidak bisa berdemokrasi dengan akal sehat. Tapi hari ini, realitasnya justru terbalik. Rakyat kecil lebih damai menerima hasil pemilu. Mereka mungkin kecewa, mungkin sedih jagoannya kalah, tapi tetap legowo. Yang kalah kembali ke sawah, kembali ke pasar, kembali ke pangkalan ojek. Hidup mereka jalan terus. Sementara intelektual partisan malah sibuk mengutak-atik pasal, mendorong tafsir hukum, bahkan menyeret rakyat pada potensi chaos, hanya demi satu tujuan, jatuhkan Gibran. Kadang saya mikir, kalau Undang-Undang Dasar 45 itu bisa ngomong, mungkin dia udah bilang, boleh nggak sih saya dibaca pakai niat baik, bukan niat cari celah? Tentu saja kritik pada proses pemilu sah-sah saja. Tapi memaksa tafsir untuk menggulingkan hasilnya adalah bentuk pengkhianatan pada esensi demokrasi itu sendiri. Ironi ini pahit, tapi nyata. Rakyat kecil yang sering dianggap nggak ngerti politik, ternyata lebih siap berdemokrasi. Mereka tahu, demokrasi artinya ada yang menang, ada yang kalah. Dan ketika kalah, ya sudah, itu konsekuensi. Sebaliknya kaum terdidik partisan itu justru tidak siap kalah. Siapa yang dulu meremehkan Jokowi dengan sebutan pelongo-pelongo, deso, tak bisa bahasa Inggris? Siapa pula yang menyebarkan isu ijazah palsu, padahal kampusnya sendiri mengkonfirmasi keaslian ijazah itu? Siapa yang hari ini bilang Gibran harus dimakzulkan, padahal baru beberapa bulan menjabat? Jawabannya sama, kaum terdidik partisan itu. Mereka memuja prosedur, tapi diam-diam membunuh esensi demokrasi. Mereka bilang Gibran tak pantas. Mereka bilang Gibran masih hijau. Padahal sejarah sering memberi kejutan. Abraham Lincoln misalnya, hanya anak petani, aksennya kampungan, dia tak punya gelar mentereng. Tapi justru dia yang menyelamatkan demokrasi Amerika. Karena kepemimpinan bukan soal penampilan perlente, tapi soal keberpihakan. Ini yang mereka lupa.
Gibran sudah pernah jadi wali kota Solo loh, dipilih langsung oleh rakyat. Yang meremehkan, bahkan mungkin belum pernah sekalipun bertarung di pemilu, apalagi mendapat mandat rakyat. Mari kita jujur, esensi demokrasi itu ada di kedaulatan rakyat. Dan rakyat sudah bicara, 96 juta suara untuk Prabowo Gibran. Pemilu dilakukan, proses dijalankan, sah secara konstitusi. Inilah esensi dari demokrasi. Rakyat memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka, bukan kehendak sebagian elit. Dan yang menarik, tak hanya di bilik suara rakyat menunjukkan sikapnya. Mari kita lihat bagaimana penilaian masyarakat terhadap Gibran sebagai wakil presiden. Berdasarkan survei Kompas periode 4 hingga 10 Januari 2025, 80,9% responden menyatakan puas terhadap kepemimpinan Prabowo Gibran. Citra kepemimpinan Gibran sebagai wapres pun dinilai baik hingga sangat baik oleh 79,9% responden. Artinya apa? Masyarakat bukan hanya menerima hasil pemilu, mereka puas dengan kinerja dan kepemimpinan Gibran sejauh ini. Kemudian kita lihat juga survei dari Indonesian Social Survey pada 11 hingga 20 Juli 2025. Hasilnya, 78% puas atas kinerja Prabowo Gibran. Dan yang menarik, tebak berapa persen responden yang menyatakan percaya terhadap institusi wakil presiden? 81,6%. Jadi, ketika elit partisan itu berteriak soal pemakzulan, mayoritas rakyat justru percaya dan mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran. Tapi sekarang, mau dimakzulkan begitu saja oleh elit. Bayangkan, Anda antre di TPS sejak subuh, berpanas-panasan demi satu suara. Beberapa bulan kemudian ada segelintir orang berkata, "Maaf, pilihanmu kami batalkan, karena kami lebih tahu daripada kamu." Itu bukan demokrasi, itu pelecehan politik. Kalau suara rakyat bisa dibatalkan sesuka elit, jangan kaget kalau rakyat juga akan membatalkan kepercayaan pada demokrasi. Dan jika suara rakyat diabaikan begitu saja, jangan kaget jika jalanan akan penuh kembali. Dan disinilah kita melihat siapa sebenarnya pendusta demokrasi itu. Bukan rakyat kecil yang legowo dengan hasil pemilu. Bukan pula mereka yang sibuk kerja untuk menyambung hidup. Pendusta demokrasi itu justru intelektual partisan yang mengaku membela rakyat, tapi diam-diam memusuhi pilihan rakyat itu sendiri. Mereka bilang, kami membela konstitusi, kami membela demokrasi. Padahal yang mereka lakukan adalah membelokkan demokrasi agar sesuai kepentingan politik mereka. Tan Malaka pernah mengingatkan, pendidikan tanpa kerendahan hati lebih baik tidak diberikan sama sekali. Hari ini kita melihat betapa relevannya kalimat itu. Pada akhirnya, demokrasi Indonesia bukan sedang diuji oleh rakyat kecil tak terdidik, tapi oleh kaum intelektual yang terlalu pintar untuk legowo. Ironis, tapi nyata. Rakyat kecil ternyata lebih siap berdemokrasi, siap menang, siap kalah, siap melanjutkan hidup. Sementara intelektual partisan malah terjebak jadi pendusta demokrasi, karena tak rela dengan pilihan rakyat itu sendiri. Mungkin sejarah sedang menguji kita. Apakah kita cukup dewasa untuk menerima kenyataan bahwa yang sederhana bisa memimpin, dan yang bergelar belum tentu tahu arah? Jawabannya ada di kepala kita masing-masing. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena di balik setiap isu selalu ada sesuatu yang layak kita kelupas. Saya Benny Iniatullah, sampai jumpa.